Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil Alar Maulana dengan NIM 242520126. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan satu karya atau satu namanya ide dari tugas sistem informasi terintegrasi. Di sini sistem yang saya buat yaitu adalah aplikasi MindClean. Mungkin mau bertanya-tanya dulu MindClean itu apa? Jadi MindClean itu adalah suatu sistem terintegrasi yang mungkin di situ ada memecahkan masalah sederhana, yaitu mungkin membantu menjaga kesehatan mental secara prospektif. Jadi pada tugas sistem informasi terintegrasi ini adalah mungkin sistem yang menggabungkan berbagai aplikasi data dan proses bisnis yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, terus menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Tentu tujuannya untuk supaya kita bisa memahami bahwa sistem itu saling terintegrasi atau saling berhubungan begitu. Di sini latar belakang dibuatnya MindClean adalah saat ini mungkin masalah kesehatan mental khususnya ya pada mahasiswa atau anak-anak muda sekarang yang semakin meningkat. Tentu banyak yang mengalami stres dan kecemasan pada dirinya sendiri atau karena lingkungannya itu. Namun tentu mereka itu belum siap atau belum mampu mengakses layanan di psikologi yang secara langsung. Jadi nggak ada layanan psikologi itu. Terus bagian aplikasi yang ada hanya menjadi tempat mencatat atau buat catatan-catatan saja, seperti yang mungkin ada notepad atau apa, aplikasi pencatat yang semacamnya itu. Dan konsep besar MindClean adalah ini dirancang sebagai aplikasi kesehatan mental ya, yang berbasis informasi terintegrasi, di mana aplikasi ini yaitu menggabungkan nanti ada fitur journaling, pencatatan emosi, insight sederhana, dan mungkin dalam satu platform yang sehingga nanti bisa men-recap bagaimana kesehatan atau kondisi mental si penggunanya itu. Dan integrasi sistem MindClean ini pada MindClean seluruh data pengguna seperti mungkin catatan pikiran, mood harian atau dan yang lainnya itu kasih ke data yang terpusat begitu ya. Terus akhirnya bahwa MindClean adalah memiliki tiga fitur utama, yaitu pertama Mendam, Tracker, dan Insight. Oke, mungkin selanjutnya yaitu di sini MindClean, bersihkan pikiran, seimbangkan hati. Jadi itu adalah komponen penting untuk kita hidup gitu. Belakangnya MindClean adalah mahasiswa kesulitan mengelola stres dan emosinya itu, atau semua orang lah, ini nggak terkecuali entah itu mahasiswa atau siapapun itu bebas. Yang penting ini adalah untuk manusia yang mungkin mengalami stres dan emosi yang berlebih di sehari-hari dan mungkin tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan ini ada beberapa contoh yang mungkin dari saya ambil kasus itu mahasiswa. Mahasiswa bilang, kenapa akhir-akhir ini rasanya capek terus, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Dia bingung mau cerita ke siapa, lalu dia takut dikira berlebihan ketika dia bercerita sama orang kepada orang lain, atau dibilang oversharing bilangnya. Dan dia bilang sulit akses psikologi, tidak tahu cara mengelola emosi dengan benar, yaitu masalah yang mungkin sangat umum, dan sebenarnya sudah dipercahkan sama semua orang atau semua yang sudah punya ide seperti ini lewat aplikasi itu. Dan jujur saja ini nggak penting sama sekali saya membuat aplikasi MindClean ini. Saya bingung, ini adalah masalah yang umum dan sudah dipecahkan yang seharusnya menjadi kayak semacam masalah yang tidak lagi mengganggu gitu. Harus ada yang lebih kompleks sebenarnya, tapi ya sudahlah. Dan di sini lanjut, stress, overthinking, cemas, dan terpendam tanpa pernah tersalurkan. Ya, semua emosi itu tidak pernah tersalurkan dengan baik. Apalagi semua orang di sini punya gadget dan mainnya sosial media, yang dimana itu stresnya itu bisa jadi karena informasi yang berlebih dari sosial media itu akhirnya menimbulkan overthinking, cemas, dan lain-lain. Akhirnya dia kayak semacam tidak ada kegiatan menulis atau journaling begitu. Itu
Tidak ada alat yang sederhana, yaitu seperti tadi journaling, mencatat emosi secara konsisten, menghubungkan perasaan dan kebiasaan, memberi insight yang mudah dipahami. Dan tidak ada alat yang seperti itu lah. Jadi itu yang masalah cukup kompleks ya gitu. Mungkin kita lanjut langsung ke apa namanya Figma-nya begitu ya. Oke, ini adalah desain Figma yang sudah dibuat. Di mana ini adalah tampilan awalnya. Di sini tulisannya main clean, bersihkan pikiranmu 1 menit 1 hari, 1 menit per hari gitu. Selanjutnya ini, nah setelah ini adalah mengingatkan atau mempertanyakan pada si user bagaimana perasaanmu. Nanti si user itu bisa memilih ini tidak bisa memilih. Nah itu tadi, aduh saya lupa, itu dia tidak bisa dia bisa memilih antara senang, semua emosi itu dipilih di tampilan yang tadi itu. Saya lupa untuk integrasikannya tadi. Terus di sini setelah itu muncul tadi, harusnya di bawah ada ngeklik itu, terus ada pertanyaan, kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah majalah agar dapat dimasukkan ke dalam rangkaian produk Anda. Jadi ini semacam kayak eh apa namanya, dia itu maunya yang seperti apa ketika mau journaling atau bagaimana, itu nanti sebenarnya ada template-nya, tapi itu terlalu kompleks nanti. Dan apakah menurut Anda orang-orang di sekitar Anda dapat dipercaya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring atau melihat bagaimana dia cara berpikir atau emosinya dia bagaimana gitu. Yes, yes, kita back to home. Uh, saya ini next, maybe no, yes. Oh ini congrats. Nah setelah itu tadi uh, kita bisa berhasil mengisi atau jadi di aplikasi itu sebelum si user membuka itu ada pertanyaan-pertanyaan dulu untuk bagaimana untuk track record emosi dia ketika membuka aplikasi itu. Nah, ini adalah insight atau mood star. Di sini sudah ada jadwal. Jadi ketika mood star ini adalah ada apa namanya? Ini naik turunnya gitu. Jadi itu hari ini dia moodnya baik. Jadi ini baiknya meningkat ya. Kalau turun itu berarti kurang baik begitu. Terus rating test gitu. Dan akhirnya ketika tube, nah ini kayak semacam eh, di hari itu dia bagaimana. Jadi itu happy-nya berapa persen, angry-nya berapa persen, exciting-nya berapa persen, disgusting-nya berapa persen begitu. Nanti ditampilkan di sini di bagian ini. Jadi setelah ada pertanyaan yang tadi di awal itu dan memilih perasaannya itu, disinilah nanti datanya itu ditampilkan. Dan nah ini saya menggunakan template Lorem Ipsum karena saya tidak tahu kata-katanya. Jadi ini sebenarnya apa namanya, dari tag personnya, terus kita ke, nah ini ke mental health-nya. Jadi itu bisa men-track record bagaimana sih apa namanya, itu si user itu di hari itu mental health-nya bagaimana, kondisi kesehatan mentalnya bagaimana, itu nanti dicatat di sini secara otomatis oleh aplikasi begitu. Terus kita ke my booking. Nah my booking itu macam apa namanya, ini kayak semacam aplikasi journaling atau semacam tambahan, nanti sebenarnya ini berbayar ya gitu, atau apa namanya, eh, jadi rencananya itu di aplikasi ini ada semacam pembelajaran atau integrasi dengan kerjasama dengan psikologi-psikologi yang lain begitu. Jadi eh, itulah intinya. Terus kembali kita ke my booking. hmm, ini seharusnya bisa diklik ini.
Tidak bisa. Last booking. Oke. Ini. Oke. Oke, jadi setelah tadi di My Booking dan itu rencananya harusnya ada semacam kita bisa nanti ada layanan-layanan mungkin nanti kayak semacam psikologi memberi apa namanya membuat seminar atau apa di situ secara Zoom atau pertemuan atau diskusi di situ. Nah, nanti kita harusnya di sini. Terus kita selanjutnya ke diskusi topik. Nah, karena itu tadi ini harusnya semacam aplikasi sosial medianya dari Mindclean. Kenapa begitu nanti? Jadi rencananya itu eh, harusnya ya itu dibuat semacam IG-nya atau apa namanya eh, sosial medianya dari Mindclean nanti bisa berdiskusi, bisa berinteraksi sesama siapapun, nanti bisa bertukar pengalaman dan bisa saling buat pembelajaran di situ. Jadi mungkin itu cukup aplikasi Mindclean sistem terintegrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.